Karunia bisa membawa Anda ke atas, tetapi integritas membuat Anda bertahan di atas. Dan itu yang Pak Johan katakan tadi, kutipan dari Tim Keller, bahwa ya itu akan menjadi pelayanan yang jangka panjang. Salam sejahtera untuk para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para hamba-hamba Tuhan, maupun aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di organisasi Kristen. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube supaya apabila ada video-video baru yang diupload, Anda dapat langsung mengetahuinya. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber pada hari ini yang sudah hadir. Di sini ada Pendeta Tulay, sahabat lama yang sudah senior, dan terima kasih sekali lagi Pak buat kehadirannya. Dan juga untuk Pendeta Johan Juandi, terima kasih sekali lagi kehadirannya. Pak Tulay sekarang melayani di GKR, betul ya Pak ya? GKR Gedong ya? Betul. Ya. Dan sudah berapa lama Pak ada di sana Pak? 22 tahun. Baru 22 tahun ya Pak? Luar biasa. Puji Tuhan. Dan juga kita ada Pendeta Johan Juandi yang menjadi dosen di STT Amanat Agung. Sudah berapa tahun nih di Amanat Agung? Kalau saya 15 ya Pak. 15 ya? Sudah senior juga. Ya. Saya mantan muridnya Pak Kian ini. Mantan murid. Jadi hari ini, sahabat-sahabat, kita akan bersama-sama membicarakan mengenai satu topik yang sangat menarik, yaitu hamba Tuhan dengan kehidupan kerohaniannya. Hamba Tuhan dengan kehidupan kerohaniannya. Dan kita akan bicara mengenai topik yang sangat menarik ini, karena tentunya ketika kita bicara mengenai kehidupan seorang hamba Tuhan, seorang pengkhotbah terutama, itu tidak terlepas tentunya dari pelayanan mimbar ya, dari pelayanan mimbar. Dan juga kita akan melihat bagaimana pelayanan mimbar itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan kerohanian daripada seorang pengkhotbah. Tentunya salah satu latar belakang yang bisa kita ketahui ialah bahwa pengkhotbah atau seorang hamba Tuhan, tidak terlepas tugasnya dari dari pengkhotbah atau dari berkhotbah. Karena kita melihat di Timotius, sekali lagi Rasul Paulus mengingatkan bagaimana Timotius harus mengawasi dirinya sendiri, ya, dan juga mengawasi ajarannya. 1 Timotius pasal yang keempat. Jadi kita akan melihat sekali lagi mengenai hal-hal tersebut. Mungkin kita akan membuka dengan sebuah pertanyaan gitu ya kepada bapak-bapak panelis yang ada di sini. Kenapa isu ini penting menurut bapak-bapak, khususnya di dalam hubungan antara seorang pengkhotbah, seorang hamba Tuhan dengan kehidupan kerohaniannya? Silakan, mungkin Pak Tulay terlebih dahulu dan kemudian Pak Johan nanti. Silakan Pak Tulay, mengapa menurut Bapak ini penting isu ini? Iya, karena pengkhotbah itu beda ya dengan orator dunia, beda dengan motivator, beda dengan pidato seorang politikus, karena itu yang dia sampaikan adalah firman Tuhan. Sehingga penting sekali ada integritas atau ada hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan antara kehidupan seorang hamba Tuhan dengan message yang dia sampaikan. Kalau tidak, maka apa yang dia sampaikan itu tidak akan powerful dan tidak akan menjadi berkat seperti itu. Jadi ya seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa awasilah dirimu dan
ajaranmu. Jadi memang topik ini sangat penting dan setiap hamba Tuhan, termasuk saya pun masih bergumul dan berjuang untuk hidup. Nah mungkin sekarang ke Pak Johan, kira-kira fenomena apa saja sebetulnya yang terjadi di lapangan ketika kita membicarakan mengenai hal ini antara pengkhotbah dengan kehidupan kerohaniannya? Ya, makasih Pak Kian. Ya, tepat sekali saya kira apa yang dikatakan Pendeta Tulai, bahwa berkhotbah itu memang unik, beda dengan sekedar bicara depan umum ya. Jadi saya kira isu ini, kalau boleh saya mundur sedikit dulu Pak Kian, sebelum ke fenomena ya. Jadi pertanyaan yang sama juga tadi, memang penting dan kita harus mulai dari natur dari berkhotbah itu sendiri, seperti yang Pak Tulai tadi tekankan, beda, unik gitu. Jadi berkhotbah kan memang bukan sekedar wejangan rohani atau orang yang naik mimbar terus memberikan pikirannya, pendapatnya tentang sesuatu seperti TED Talk begitu. Tetapi khotbah itu adalah menyampaikan firman Tuhan yang sasaran akhirnya, tujuan akhirnya adalah menyebabkan satu transformasi dalam hidup pendengar atau jemaat. Dan itu sebabnya harus otoritatif. Nah, memang yang berotoritas dalam khotbah terutama dasarnya adalah firman itu sendiri yang berotoritas dan kuasa Roh Kudus. Ya, tapi Alkitab dan sejarah kekristenan memperlihatkan khotbah-khotbah yang otoritatif yang mengubah hidup orang banyak itu membawa kebangunan selalu datang dari orang-orang hidupnya dekat dengan Allah, yang mengenal Allah dengan baik, yang punya karakter yang baik ya. Dan contoh dari Rasul Paulus sendiri itu jelas sekali, dia hidup Rasul Paulus itu adalah tulang punggung dari pemberitaannya gitu ya. His life back up his proclamation. Dan gaya hidup Rasul Paulus itu tidak berbeda dengan apa yang dia beritakan. Jadi saya kira ini yang menjadi penting kenapa hubungan erat antara pengkhotbah dengan kehidupan rohaninya yang tidak bisa dipisahkan. Ya, dan ini dimulai dengan apa yang saya kira high view of preaching ya. Jadi seorang itu harus punya satu pandangan yang tinggi terhadap khotbah-khotbah itu penting dan bernilai sekali, dan kalau dia punya satu pengertian seperti itu, dia akan melakukannya dengan serius, termasuk dalam menjaga hidup rohaninya. Karena ya, ada korelasi yang erat antara hidup seorang pengkhotbah dengan hasil berkhotbahnya. Nah, fenomena karena ini bukan main-main ya, maksudnya ya. Kita sebagai pengkhotbah itu kita bicara mengenai apa yang menjadi suara Allah di dalam firman-Nya, bukan? Jadinya ini bukan sesuatu yang hanya sekedar pesan dari orang lain, pesan dari manusia atau pesan dari nenek moyang atau apa, tetapi ini suara Tuhan gitu ya. Betul sekali, Pak. Ya. Silakan. Ya. Tadi mau dilanjutkan mengenai fenomena? Ya, sedikit lagi. Jadi fenomena yang saya amati banyak ya khotbah-khotbah hari ini yang maaf kalau saya bilang memprihatinkan, karena banyak yang sudah tidak lagi sungguh-sungguh mengekspos firman Tuhan dan menggali kebenaran dengan ketat, ya, melainkan khotbah-khotbah yang banyak jatuh pada yang sifatnya moralistik, terapeutik, ya, pesan-pesan kemakmuran, kesehatan, self-help, positive thinking, dan kalau orang punya cara pandang berkhotbah adalah itu, otomatis itu pengaruh, dia nggak akan terlalu pentingkan hidup rohaninya. Yang penting dia mencari kata-kata hikmat yang meyakinkan. Kalau pakai istilah Rasul Paulus di 1 Korintus 2 ya, di tengah-tengah pertentangan antara hikmat dunia dengan hikmat yang daripada Roh Kudus. Nah, Paulus memilih berkhotbah dengan keyakinan dan kuasa Roh Kudus dan bukannya hikmat dunia. Nah, ya ini sekali lagi bergantung kepada khotbah seperti apa mau dihasilkan. Kalau hanya sekedar moralistik, terapeutik, pesan-pesan kemakmuran, ya maaf kalau begitu kehidupan rohani seorang pengkhotbah jadi tidak terlalu punya korelasi yang erat, tidak relevan ya pada akhirnya ya. Betul. Betul. Nah, menurut Pak Tulai bagaimana observasi Pak Tulai selama ini khususnya mengenai pengkhotbah dengan kehidupan kerohaniannya? Ya, belakangan kita pernah mendapati bahwa ada beberapa pengkhotbah yang cukup fenomenal, ya, dan juga sampai dikenal di dunia YouTube, ya, seorang pembicara yang baik. Tapi kemudian media massa juga memberitakan tentang hal yang
sangat-sangat merusak citra seorang hamba Tuhan. Ya, saya tidak usah sebutkan apa itu dan siapa, tapi itu sebagai satu, saya lihat fenomena yang terjadi seperti itu. Itu mungkin mereka menekankan bahwa khotbah itu adalah ditekankan hanya pada the art of preaching. Ya, kemampuan untuk bagaimana menyampaikan, punya bahan ini dan bahan itu, dan tidak seperti yang Pak Johan katakan tadi, tidak menggali apa yang menjadi message inti daripada firman Tuhan. Dan lebih daripada itu dia kehidupannya pun sangat bertolak belakang dengan message yang dia sampaikan. Nah, itu yang menjadi keprihatinan yang kita lihat dewasa sekarang ini. Khotbah itu sebetulnya menyangkut dua hal penting. Ya, pertama memang benar, dan kedua memang menyangkut indah. Nah, indah ini kadang-kadang yang menjadi prioritas daripada para pengkhotbah. Padahal benar itu ada menyangkut dua aspek. Pertama, benar kehidupannya, ya, kesaksian hidupnya, hubungan yang intim dan indah dengan Tuhan, peka dengan kehendak Tuhan, dan benar di dalam message-nya. Apa yang menjadi pesan firman Tuhan itu, itu yang betul-betul disampaikan. Nah, karena itu, kalau hanya menekankan bagaimana menyampaikan dan bagaimana menarik banyak orang mendengarkan berita, ya mungkin yang disampaikan bukan inti Injil yang firman Tuhan katakan, tapi yang seperti yang Pak Johan katakan tadi, cenderung pada moralistik, ya, hal-hal yang bersifat kemakmuran, kesehatan, berkat, dan tidak menyentuh hal-hal yang menjadi inti Injil itu sendiri. Itu yang menjadi keprihatinan kita semua, yang menjadi suatu awasan juga bagi kita. Kelihatannya mungkin juga kebanyakan dari pengkhotbah juga sudah lupa kalau misalnya tugas utamanya itu adalah sebagai pengajar firman Tuhan. Ya, karena di sini bukan hanya sekedar untuk memotivasi orang untuk hidup lebih baik, tetapi untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, pengajaran daripada kehendak Tuhan. Saya rasa itu yang seringkali dilupakan juga oleh para pengkhotbah menurut saya sekarang ini. Jadi memang hubungan antara kehidupan kerohanian dengan pengkhotbah itu begitu dekat, dan itu menunjukkan bagaimana dia bergumul dengan firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan, gitu ya. Nah, tentunya banyak yang bertanya begitu loh. Apakah ada indikasinya kalau misalnya seorang pengkhotbah tidak punya kehidupan kerohanian yang baik? Bagaimana itu? Kira-kira apakah kita bisa melihat begitu kalau misalnya seorang pengkhotbah memiliki kesenjangan dengan kehidupan kerohaniannya? Gimana menurut Bapak-bapak? Silakan. Mungkin Pak Tulai terlebih dahulu. Saya tidak tahu Pak, apakah ada barometer yang apa itu mengukur kerohanian seseorang, karena itu nanti kelihatan ketika dia berbicara, bertingkah laku. Tapi ya kelihatan dalam kehidupan keluarga, ya, dalam sikap hidup sehari-hari. Dan apalagi ada hal-hal yang tersembunyi kemudian terekspos. Nah, itu yang akan akan menjadi orang akan melihat bagaimana orang tersebut. Karena ya seperti seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa kehidupan orang sesungguhnya adalah ketika dia sendiri. Nah, seperti itu. Tanpa teman yang dikenal, tanpa istri, tanpa suami. Nah, itu baru kelihatan betul-betul jati diri orang itu. Itu. Jadi ya kalau tidak terekspos ya mungkin aman-aman saja. Nah, itu saja. Makanya mungkin salah satunya ialah bagaimana seorang pengkhotbah sebetulnya yang baik itu adalah menjadi seorang pastor, terutama bagi jemaatnya, ya. Karena kita nggak bisa memisahkan hanya sekedar kehidupan yang ada di atas mimbar dengan kehidupan sehari-hari, bukan begitu? Menurut Pak Johan bagaimana? Ya, tepat sekali, Pak. Saya setuju tadi Pak Tulai bilang yang paling tahu adalah diri sendiri, ya. Memang soal indikasi tentang kehidupan rohani yang katakanlah tidak baik. Tetapi paling tidak ada beberapa tanda umum saya kira yang kita sendiri bisa menguji diri apakah sebenarnya saya punya spiritualitas itu ada masalah atau enggak, kering atau enggak. Pertama, kita melihat kalau sampai hati kita udah tidak punya gairah kepada perkara-perkara rohani,
nggak bertumbuh lagi dalam pengenalan kepada Tuhan, kayaknya nggak ada tambah apa lagi pikiran saya, pengenalan saya pada Tuhan. Rasanya sudah cukup mengenal Tuhan sehingga tidak mencari kedalaman hubungan dengan Tuhan. Nah, saya kira itu salah satu tanda indikasi kerohanian yang serius. Juga tidak punya pandangan yang serius terhadap dosa, baik dosa yang dilakukan orang lain maupun dirinya sendiri, dia anggap biasa saja. Juga itu bisa terlihat dalam sikapnya kepada sesama dan keluarga, gimana soal kebaikan, keramahan, ketulusan, self-centered, apakah di hidupnya self-centered atau selfless, sebaliknya dia benar-benar hidup untuk orang lain. Itu indikasi kerohanian saya kira, dan tentu juga disiplin rohani, doa dan meditasi yang reguler di hadapan Tuhan. Dan satu indikasi juga saya kira yang seringkali kita bisa lihat itu sikap terhadap uang, harta, dan kekuasaan. Itu saya kira indikator rohani yang sangat membantu orang bisa mendeteksi, baik orang lain maupun kita sendiri. Ya, dan masih banyak lagi. Nah, kalau apakah bisa dilihat di mimbar, saya kira kadang sulit terlihat ya, tapi kadang-kadang orang bisa menutup. Pak Tulay tadi bilang menutup atau bahkan memalsukan sedemikian rupa sehingga tidak terdeteksi. Tapi saya percaya ketika kita bisa bersama-sama dalam waktu yang cukup lama dengan seseorang hamba Tuhan, kita akan tahu sih sebenarnya ini dia punya kerohanian seperti apa. Cuma kalau boleh saya tambahkan, justru ada satu indikasi yang kita harus hati-hati jangan sampai kita salah, yaitu jangan kita menyamakan karunia atau talenta itu dengan kerohanian. Karena ada banyak hamba Tuhan yang punya karunia, talenta yang bagus, dan itu tidak identik dengan pertumbuhan rohani. Ya, jadi gift itu, talent itu bukan tanda kedewasaan rohani. Gift itu, talent itu adalah tentang apa yang kita lakukan. Ya, tapi spirituality, grace itu adalah tentang siapa kita. Dan ini yang tidak boleh kita campur adukan. Seseorang yang punya karunia luar biasa bahkan dalam berkhotbah itu tidak identik dengan kerohaniannya yang selalu pasti bagus. Dan bisa orang yang spiritualitasnya tidak dewasa, punya talenta, karunia yang baik, meskipun hidupnya jauh dari Tuhan. Ya, kita lihat di antara murid Yesus, Yudas sendiri jelas punya karunia-karunia yang luar biasa. Dia diutus oleh Yesus melayani. Termasuk pasti Yudas mengusir setan, Yudas pasti menyembuhkan orang, gift-nya luar biasa, tapi hidup rohaninya jauh dari Tuhan. Jadi jangan mistaken dua hal itu. Dan memang yang ironis ialah yang dicari oleh jemaat-jemaat sekarang ini itu adalah lebih kepada karunia dibandingkan dengan kehidupan kerohanian, begitu ya. Jadi yang khotbahnya baik, yang khotbahnya bagus, yang khotbahnya boleh dikatakan memuaskan telinga, itu yang dicari, begitu loh. Sedangkan orang yang memiliki kehidupan kerohanian yang sungguh-sungguh, yang sincere di hadapan Tuhan, itu justru menjadi sesuatu yang itu sudah menjadi terlalu biasa atau bahkan juga nggak sangat penting, begitu loh, pada akhirnya di dalam kehidupan kita sebagai seorang pengkhotbah, begitu ya. Nah, saya ada satu kutipan dari Martin Lloyd-Jones yang mengatakan bahwa the chief thing is the love of God, the love of souls, and a knowledge of the truth and the Holy Spirit within you. These are the things that make the preacher. Nah, ini sebuah kutipan yang luar biasa sekali. Dia katakan bahwa yang terpenting itu adalah dari kasih Allah dan juga kasih kepada orang-orang yang terhilang, itu adalah bagaimana kita mengerti kebenaran dan bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kita. Itulah dia, kata Martin Lloyd-Jones, yang membuat seorang menjadi seorang pengkhotbah yang sejati. Nah, bagaimana kita merawat kalau gitu kualitas-kualitas tersebut di dalam diri kita, khususnya sebagai pengkhotbah? Mungkin silakan dari Pak Tulay terlebih dahulu, kemudian nanti disambung dengan Pak Johan. Silakan Pak Tulay. Belum ke situ, saya setuju sekali dengan apa yang Pak Johan katakan tadi, bahwa talenta, karunia itu beda dengan kehidupan kerohanian yang baik. Seorang yang punya kemampuan public speaking yang bagus, ya, seorang yang katakanlah seperti orator begitu, tidak mudah, tidak sulit bagi dia untuk menyampaikan suatu khotbah. Ya. Tetapi siapa yang mengetahui di balik itu apa kerohaniannya baik atau tidak, bagaimana hubungannya dengan Tuhan, seperti Martin Lloyd-Jones katakan tadi, apakah dia apakah kasih kepada Allah dan jiwa-jiwa dan pimpinan Roh Kudus itu menjadi hal yang penting dalam kehidupannya, itu
pertanyaan besar. Jadi oleh karena itu memang benar sekali apa yang dikatakan Pak Johan. Nah, saya kira untuk memaintain bagaimana yang Pak Kian tanyakan tadi tentang bagaimana seorang pengkhotbah menjaga kehidupannya sebagai seorang yang pengkhotbah yang berintegritas, kira-kira begitu ya Pak ya? Betul. Yap. Ya, saya kira memang tidak lain daripada disiplin menjaga hubungan dengan Tuhan. Ya. Itu saya kira tidak bisa ditawar-tawar karena sebagai seorang gembala yang sekian puluh tahun melayani, saya mengalami jatuh bangun dalam hal itu. Nah, ketika hubungan dengan Tuhan itu kurang, ya dengan alasan klasik kesibukan dan lain sebagainya, itu kan kelihatan dari kualitas kerohanian dan kelihatan dari cara pelayanan. Nah, oleh karena itu memang karena itu hal yang sangat penting, maka perlu disiplin diri ya untuk menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan sehingga peka dengan kehendak Tuhan ya, dan juga disiplin untuk berusaha mengerti apa yang teks dan konteks katakan dari firman Tuhan dan relevansinya kehidupan manusia. Nah, itu karena hidup benar tapi message juga harus benar. Nah, itu yang perjuangan yang tidak habis-habisan seumur hidup menurut saya. Jadi itu menurut saya untuk menjaga, dan kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan, kita peka dengan kehendak Tuhan, pasti kita peka juga terhadap dosa. Karena itu jadi hal-hal itu yang saya kira untuk menjaga kehidupan kerohanian yang baik. Jadi bukan harus ada sesuatu yang terlalu rumit sebetulnya ya. Ini adalah hal-hal yang sangat fundamental bagi seorang Kristen, bagi seorang pengikut Tuhan Yesus, boleh dikatakan. Ya. Silakan Pak Johan, ada tanggapan mengenai kutipan itu dan bagaimana merawat kualitas sebagai seorang pengkhotbah, kualitas diri? Terima kasih Pak. Saya kira benar sekali apa yang dikatakan Lloyd Jones tadi, apa yang membuat seorang jadi pengkhotbah, hal-hal seperti tadi yang mengasihi Tuhan, jiwa-jiwa, dan juga bagaimana terlihat pekerjaan Roh Kudus. Dan saya setuju sekali, itu hal yang basic sekali seperti yang Pak Tulay tadi sampaikan, pentingnya menjaga hidup kita sendiri. Jadi saya pikir sebagai seorang hamba Tuhan dan tentu sebagai pengkhotbah itu tidak bisnis kita itu harus adalah selalu fokus hidup manusia batiniah, itu selalu lebih daripada masalah-masalah yang di luar. Outward life itu jauh lebih penting inward life itu jauh lebih penting dari outward life ya. Jadi ini hal yang saya kira kita harus fokus, karena disitulah apa yang keluar dari pelayanan kita kan harus keluar dari dalam keluar. Ya, khotbah itu seharusnya adalah kelimpahan dari kekayaan rohani kita. Itu adalah saya kira khotbah yang Tuhan pakai dengan baik. Dan saya kalau mengingat tentang pertanyaan ini, saya baca satu buku dari Richard Baxter, Watch Your Walk, ya, Watch Your Walk itu. Dan dia berkali-kali dalam satu bagian buku itu dia katakan watch over your own heart, ya, perhatikan baik-baik hatimu. Itu dalam beberapa paragraf diulang berkali-kali. Saya lihat ini menjadi sesuatu yang penting ya. Dia bilang perhatikan hatimu sendiri, ya, jadikan tuh bisnis yang serius untuk mempelajari hatimu sendiri, ya, untuk melihat apakah ada korupsi di sana, ada hidup yang bergantung kepada Tuhan, ya, apakah ada doa yang dalam kesendirian dengan Tuhan, meditasi, ya, dan demi jemaatmu pelajarilah baik-baik hatimu, dia bilang. Ya, dan dia katakan kita sekali lagi harus menjaga hati kita sebelum kita maju untuk berhadapan dengan jemaat. Dan kalau hati kita dingin, bagaimana kita bisa memahkotai jemaat, maksudnya dengan firman dan kebenaran. Ya, saya kira semua berangkat dari inward life, dari manusia batinnya kita. Yap. Penting sekali itu ya. Bagaimana dari yang sesuatu dari dalam keluar, dan pada akhirnya ketika keluar terlihat begitu ya. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Jadi sesuatu yang boleh dikatakan sangat fundamental dan seringkali adalah sesuatu yang seringkali ditinggalkan oleh kebanyakan pengkhotbah sekarang ini. Karena terlalu sibuknya, karena terlalu banyaknya panggilan khotbah, karena terlalu sibuknya pelayanan,
sehingga lupa akan hal ini. Padahal sebetulnya pekerjaan kita yang paling utama itu adalah memelihara kehidupan kita dengan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Nah, karena audiens kita adalah kebanyakan para hamba Tuhan, bagaimana cara-cara praktis sebetulnya bisa memelihara inward life tersebut yang sehat supaya menghasilkan kualitas khotbah juga yang sesuai, begitu ya, dengan harapan, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan juga. Kira-kira apakah ada tip-tip praktis begitu yang bisa diberikan? Mungkin dari Pak Tulay terlebih dahulu sebagai seorang gembala yang sudah puluhan tahun, ada tip-tip praktis yang Bapak bisa berikan mungkin? Iya, terima kasih Pak Kian. Selain seperti yang saya katakan tadi, disiplin, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari, juga menuntut diri. Tapi juga saya ingat ada suatu saat saya berbicara dengan almarhum pendeta Dr. Dorothy Max, ya, dan beliau dan percakapan pribadi dengan saya menyampaikan suatu tips, ya, bagaimana seorang hamba Tuhan itu bisa menjaga dirinya tetap oke di hadapan Tuhan. Kalau bisa ada teman dekat, ya, selain suami istri, maksudnya suami istri pasti kalau dia couple, tapi ada teman dekat yang kita percaya, yang objektif, yang apa adanya, yang tidak sungkan menegur kita untuk mendoakan kita dan juga mengevaluasi kehidupan kita setiap saat. Yang mananya kita bisa sharing terbuka, sehingga teman yang bukan sekedar anu, tapi dia memang objektif untuk menolong kita. Tentu ya suami istri itu pasti, tapi ada teman-teman mungkin yang bisa menolong kita, sehingga hidup kita ini pasti Tuhan mengawasi, tetapi ada rekan dekat yang mengetahui, sehingga dia kata, you mesti begini, you mesti begini. Saya kira itu saja yang sederhana yang saya ingin sampaikan. Memang kesulitannya dengan budaya Indonesia itu adalah budaya sungkan biasanya, karena sekali lagi seorang hamba Tuhan terlihat biasanya ada di atas sana, begitu. Jadi untuk mengkritik atau untuk memberikan masukan kepada hamba Tuhan, memang itu sesuatu yang nggak gampang juga gitu ya buat jemaat. Nggak tahu bagaimana pengalaman dari Pak Johan, silakan. Ya, makasih. Sekali lagi saya juga sangat setuju, dan itu juga yang saya pikir saya mau jawab dengan saya setuju dengan Pak Tulay, pentingnya teman akuntabilitas, ya, yang berani berkata jujur dan terbuka kepada kita. Jadi disinilah saya pikir penting sekali peran orang lain di dalam membantu kita sebagai seorang hamba Tuhan, karena kita punya blind spots, ya, sebagai manusia lemah, terbatas, ya, kita banyak hal yang kita nggak tahu kalau orang lain nggak kasih tahu, kalau orang lain tidak menginformasikannya. Jadi perlu ada teman yang kita bisa terbuka kepadanya, dan dia juga bisa terbuka bicara kelemahan kita, kecenderungan kita, karakter-karakter yang mungkin kurang baik, kurang nyaman dilihat orang. Berharga sekali kalau ada teman yang begitu. Kita justru harus hargai, terima, dan jangan jadikan itu ancaman yang membuat kita rasa tidak aman. Dan jadi hamba Tuhan bertumbuh tuh dalam komunitas, ya, di dalam saya kira kita hamba Tuhan tuh melayani komunitas, tapi dia bukan di atas komunitas, dia seperti punya segala-galanya untuk komunitas. Sebaliknya komunitas juga punya sesuatu untuk dia, untuk menolong dia bertumbuh. Jadi hamba Tuhan tuh tidak boleh, saya kira, jauh dari komunitas iman, baik di gereja maupun di komunitas saudara seiman apapun. Itu saya kira pertama. Kedua, saya kira hamba Tuhan dalam menjaga hidup rohaninya, sederhana, praktikalnya itu hidup secara otentik dan integritas. Artinya hamba Tuhan tuh hidupnya terbuka dilihat orang. Ya. Jadi kita sebagai hamba Tuhan tidak perlu takut, dan kita membiarkan orang menganalisis hidup kita apakah sesuai dengan khotbah kita. Karena itu tantangannya justru. Orang harus bisa lihat. Dan itu yang saya kira kita belajar dari Rasul Paulus waktu dalam perpisahan dengan jemaat Efesus di Kisah Rasul 20, waktu dia bertemu para tua-tua dari Efesus. Dalam narasi yang cukup panjang itu, percakapan diskurs yang panjang antara Paulus dengan para tua-tua itu, dia dua kali dia bilang,
kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu. Sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Jadi Paulus dia menyatakan hidup saya transparan, kalian bisa lihat. Ya, dan sekali lagi dia bilang, kamu tahu, sendiri tahu bahwa dengan tanganku aku bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Jadi berkali-kali Paulus menekankan hidup saya ini apa adanya, terbuka, otentik, ya. Dan kalian bisa lihat integritas saya. Nah, saya kira hamba Tuhan tuh hidupnya harus bisa dilihat orang seperti itu, dan nothing to hide. Dan itu yang akan membuat jemaat bisa menilai dan bahkan mengambil teladan yang Tuhan bisa pakai dari situ. Oleh karena itu, hal-hal yang sifatnya holistik ini, semuanya itu nggak bisa dipisahkan ya satu dengan yang lain. Nggak bisa seorang pengkhotbah hanya sekedar menjadi pengkhotbah saja. Dulu ketika saya tinggal di Amerika, saya pernah pergi ke satu gereja di mana ada jabatan-jabatan tertentu untuk pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan di dalam satu gereja. Ada yang disebut sebagai preaching pastor. Sehingga saya juga jadi bingung begitu loh. Preaching pastor ini apakah dia nggak melakukan pelayanan yang lain, hanya preaching saja gitu ya? Ataukah dia juga ada di dalam pelayanan yang lain? Saya rasa harus holistik sih ya. Kita nggak bisa memisahkan hanya sekedar preaching atau hanya sekedar pembesukan dan lain sebagainya. Berarti ada hal-hal eksternal seperti pelayanan pastoral, kehidupan keluarga, atau mungkin juga bagaimana seseorang memelihara kehidupan kerohanian atau kehidupan fisiknya dengan sabat dan lain sebagainya yang dapat mendorong seorang pastor untuk menjadi pengkhotbah yang baik. Bagaimana menurut Bapak-Bapak? Apakah setuju ataukah ada hal-hal yang ingin ditambahkan? Silakan, mungkin Pak Tulai terlebih dahulu. Sangat ideal kalau seorang hamba Tuhan itu pelayanan pastoralnya bagus, khotbah juga bagus, dan itu yang dinantikan oleh jemaat Tuhan. Tetapi harus diakui bahwa talenta orang tidak sama. Tapi kalau mau dibuat semacam skala urut-urutannya gitu ya, ya tolong koreksi kalau saya salah. Mendingan seorang yang sederhana atau tidak punya kemampuan khotbah yang bagaimana, tapi kehidupan rohaninya, kehidupan hari-harinya, hubungan dengan jemaat itu bagus, daripada seorang pengkhotbah tetapi tidak otentik seperti yang Pak Johan katakan tadi, tidak ada integritas juga. Bolehkah saya menyampaikan satu kesaksian bahwa dulu ada gembala sidang GKR Gedong ini, ya, namanya Pendeta Nunu itu, ya. Ini seorang hamba Tuhan yang tidak terlalu bertalenta dalam hal mimbar. Tetapi sampai sekarang beliau itu dikenang jemaat sebagai hamba Tuhan yang baik sekali. Integritasnya luar biasa, pelayanannya luar biasa, kehidupan rohani dekat dengan Tuhan yang luar biasa. Wah, nah itu katakanlah mendingan dalam istilah saya ya. Ya, walaupun memang kita ingin lah sama Tuhan itu kalau bisa ideal, bisa semuanya. Tapi kalau mau dipilih-pilih, kalau memang mendingan seperti itu daripada punya kemampuan berbicara yang luar biasa, khotbah yang sangat memukau, tapi ya kehidupan yang tidak memberikan kesaksian hidup yang baik. Mungkin saya pikir itu saja yang saya sampaikan. Berarti dengan kata lain sebagai seorang spiritual leader, itu adalah sesuatu yang mungkin lebih penting atau mungkin lebih impactful ya bagi orang-orang dibandingkan dengan seorang pengajar mungkin. Nah, nggak tahu, saya kepingin tanya dengan Pak Johan, silakan kalau misalnya ada komentar mengenai bagaimana pendekatan holistik tersebut bagi seorang pengkhotbah, silakan. Iya, kalau mengomentari apa yang Pak Tulai tadi katakan, saya kira benar sekali Pak. Meskipun kita harus berusaha improve dalam skill dan kemampuan berkhotbah, tetapi itu bukan segala-galanya. Saya percaya setiap orang punya porsi masing-masing dalam talentnya atau gift untuk berkhotbah. Tidak harus semua hamba Tuhan jadi pengkhotbah yang excellent, ya. Tetapi justru ini yang saya pikir pentingnya
saya ingat Tim Keller dalam buku Preaching, dia membedakan gift operation dan grace operation ya. Dan di saat pengkhotbah atau hamba Tuhan yang hidupnya penuh dengan karunia, penuh dengan dipenuhi Roh Kudus, itulah rahasia efektivitas jangka panjang pelayanan dia. Itu dia katakan begitu ya. Dan justru hidup yang penuh dengan anugerah, penuh dengan kuasa Roh Kudus itu akan menutupi banyak kekurangan-kekurangan dalam gift, termasuk gift berkhotbah. Seperti apa yang Pak Tulai saksikan dari saya, setuju sekali. Jadi ada hamba Tuhan yang mungkin katakanlah tidak terlalu excellent dalam berkhotbah, tapi artinya gift-nya agak minus, tapi grace dalam hidupnya itu surplus. Dan saya setuju dengan Tim Keller, katakan itulah rahasia efektivitas jangka panjang seorang hamba Tuhan. Dia akan menutupi bagian-bagian kekurangan gift ketika grace beroperasi dengan luar biasa. Saya kira ini tepat sekali apa yang Pak Tulai saksikan tadi. Dan juga maksudnya bagaimana ada sebuah pendekatan yang holistik terhadap seorang hamba Tuhan dibandingkan dengan hanya sekedar melihat dia di mimbar, begitu ya. Okay. Saya rasa ketika dia mendarat, turun dan berbicara dan berhubungan dengan jemaat dan lain sebagainya, itu semuanya yang justru mempengaruhi bagaimana efektivitas daripada seorang hamba Tuhan, boleh dikatakan, ketika dia melayani dan lain sebagainya. Ada komentar-komentar lain yang ingin dibicarakan lagi? Bagaimana peranan daripada seorang pengkhotbah, bagaimana peranan kehidupan kerohanian di dalam kehidupan pengkhotbah? Silakan. Menyambung sedikit yang Pak Kian tadi bilang, pelayanan holistik itu, saya pikir benar sekali. Jadi penting untuk pengkhotbah bukan hanya sibuk di meja belajarnya, tentu itu hal yang baik ya dibanding nggak ada persiapan. Kalau mau persiapan baik-baik aja itu harus kita bersyukur ada hamba Tuhan begitu. Tapi tugas seorang pengkhotbah bukan cuma sibuk di belakang meja belajar dengan buku-buku atau komentaris, tapi juga terjun kehidupan jemaat ya. Dan maka itu tanda kutip saya ada sedikit iri lah dengan Pak Tulai yang pengalaman pastoralnya luar biasa. Sedangkan kita di STT kan terus terang nggak terlalu berhadapan dengan jemaat ya. Jadi pengalaman pastor di gereja itu pasti kaya sekali berhadapan dengan jemaat dengan berbagai problem, pergumulan, ya kesulitan, tantangan, dan itu memperkaya perspektifnya dalam berkhotbah. Dan ketika dia mengerti pergumulan jemaat, tentu dia dalam aplikasi ya dalam poin-poin yang dia sampaikan itu akan lebih membantu mendarat kepada jemaat. Jadi saya ya ini iri positif ya kepada pastor-pastor di gereja seperti Pak Tulai begini. Aduh, pengalaman yang luar biasa yang kami di seminari ini mungkin nggak bisa dapat banyak seperti itu. Jadi atau mungkin hanya dapat dalam satu aspek saja dan tidak keseluruhan begitu ya. Ya. Dan memang maksudnya pengaruh daripada pelayanan, hubungan kita dengan segala macam dari segala aspek lah, segala aspek kehidupan, baik itu yang dari anak-anak, dari remaja, dari orang tua, dari sampai orang-orang yang sudah lanjut usia, itu semuanya akan mempengaruhi kita ketika kita mendekati firman Tuhan dan kita bergumul dengan firman Tuhan dan kita menyampaikan firman Tuhan. Ya, Pak Tulai, ada hal-hal yang ingin diberikan lagi khususnya untuk concluding remarks kita di dalam pembicaraan kita pada siang ini? Pertama-tama saya harus mengakui bahwa saya mungkin bukan pastor yang ideal. Saya juga masih banyak berjuang dalam hal kehidupan kerohanian dan integritas. Ada suatu ungkapan yang kalau saya tidak salah mengatakan begini: karunia bisa membawa Anda ke atas, tetapi integritas membuat Anda bertahan di atas. Dan itu yang Pak Johan katakan tadi, kutipan dari Tim Keller, bahwa ya itu akan menjadi pelayanan yang jangka panjang seperti itu. Jadi kembali bahwa inward life itu yang paling penting, hubungan dengan Tuhan, kerohanian, sehingga itu akan mengalir keluar melalui kehidupan termasuk melalui khotbah kita. Saya kira itu saja dari saya. Yap, jadi beberapa catatan yang penting yang tadi kita lihat bahwa bagaimana kehidupan kerohanian pada akhirnya menjadi satu inti
yang penting untuk menjaga dan untuk juga boleh dikatakan membuat seorang pengkhotbah bisa membawakan firman dengan efektif, dengan memberikan pengaruh kepada jemaatnya. Ya, kita bersyukur sekali kalau misalnya siang hari ini kita bisa bicara mengenai ini ya, karena menurut saya ini adalah topik yang sangat penting sekali. Ini nggak terlepas dengan hubungannya bagaimana seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pastor, sebagai seorang pengkhotbah, tetapi juga terutama bagaimana dia bisa melayani di mimbar. Saya rasa itu adalah sesuatu yang sangat penting. Saya ingin menutup dengan sebuah kutipan sebetulnya dari satu artikel yang berasal dari 9 Marks yang berjudul The Pastor's Personal Life as a Source of Power in the Pulpit, yang mengatakan bahwa bagaimana godly living dikatakan itu adalah reinforces your applications. Godly living reinforces your applications. Jadi penting sekali untuk kita terus menjaga godly living ini, supaya kita bisa terus mendorong bagaimana aplikasi yang praktis di dalam kehidupan kita sebagai seorang pengkhotbah. Ya. Sekali lagi kita bersyukur siang hari ini untuk kehadiran Pak Tulay dan Pak Johan, waktu yang sangat berharga sekali. Mudah-mudahan ini boleh menjadi berkat bagi para hamba-hamba Tuhan yang lain yang menyaksikan. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang menyaksikan, hamba-hamba Tuhan boleh subscribe dan boleh menyalakan loncengnya di channel ini supaya bisa mendapatkan video-video update lainnya yang berguna untuk pelayanan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk kita menutup pembicaraan kita siang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, karena panggilan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, itu adalah panggilan bukan hanya untuk kami menjadi seorang pembicara, tetapi kami menjadi seorang pengkhotbah, seorang hamba Tuhan, seorang yang melayani Engkau dan melayani jemaat-Mu ya Tuhan, untuk membawa mereka, untuk mereka lebih boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong, biarlah kiranya ini semua boleh menjadi satu inti dan satu fokus di dalam pelayanan kami, dan Tuhan tolong bantu kami ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan dalam pelayanan kami hanya Kristuslah yang dimuliakan, Kristuslah yang ditinggikan. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan, buat waktu siang hari ini Engkau terus berkati pelayanan Pak Tulay dan Pak Johan. Biarlah kiranya Tuhan, Kau boleh dimuliakan di dalam semua yang mereka lakukan. Terpujilah Tuhan nama-Mu. Kami sekali lagi bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya matikan dulu sebentar.